Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita masuk ke tahun yang baru 1448 Hijriah. Berarti peristiwa hijrah Nabi itu kira-kira 1448 tahun yang lalu. Dan tadi udah baca doa akhir tahun udah ya. Kan katanya ada al-ibrah fi khawatimiha. Jadi gimana akhirnya? Ketika akhir catatan amalan kita ditutup dengan taubat, istighfar, minta maaf, ngaku salah, maka insya Allah dosa-dosa kita yang setahun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi di awal kita juga doa, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahu abtar. Apa aja sesuatu yang enggak dimulai dengan bismillah maka akan terputus. Tadi kita mulai tahun baru dengan bismillah. Tadi kita mulai tahun baru dengan doa kepada Allah, minta agar tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Minta biar ibadah kita makin rajin lagi. Rezeki mudah-mudahan makin berkah lagi. Mudah-mudahan kita punya akhlak juga makin baik lagi. Dan keluarga makin sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Di antaranya ada seorang ulama ini yang fotonya ada di sini paling kanan di atas. Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau juga menganjurkan agar di awal tahun ini, tiap awal tahun kita mulai dengan minum air susu putih. Itu namanya fa'al atau tafaul. Tafaul. Kenapa kita perlu untuk tafaul? Jadi tafaul itu kayak berharap aja, kayak doa. Sekarang contoh. Kita kalau namain anak kita mau nggak nama yang bagus? Mau? Apa nama asal-asalan aja? Misalnya anak kita namanya ABCDE misalnya. Nggak mau. Kita pengen nama anak kita bagus. Kenapa? Biar jadi doa. Itu namanya tafaul. Kita namain masjid kita Masjid Ar-Rahman. Kenapa? Biar jamaah yang hadir dapat sayang dari Allah. Namain masjid kita misalnya As-Sa'adah. Biar yang hadir, yang sholat pada dapat kebahagiaan dunia akhirat. Itu nama begitu, tafaul. Dan Nabi, kalau disebut nama Nabi baca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Dan Nabi itu senang tafaul juga. Makanya dikasih nama cucunya Hasan, baik. Kenapa? Biar nih cucu jadi anak baik. Artinya Hasan itu baik. Begitu pula adik-adiknya namanya bagus-bagus. Kenapa? Nabi anak-anaknya juga sama. Mulai dari Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Itu nama indah semua, enggak sembarangan kasih nama. Kenapa? Biar ini jadi doa. Begitu pula Nabi senang tafaul, nanya nama orang. Lagi di rumah orang dalam perjalanan, mampir ke rumah orang, ada yang jamu bawain makanan, Nabi tanya, siapa namanya? Ana ismi Sahal ya Rasulullah. Nama saya Sahal. Sahal itu bahasa Arab artinya mudah. Akhirnya Nabi bilang, sahalallah umurana. Insyaallah urusan kita jadi mudah. Begitu. Ada lagi waktu perang. Lagi perang, ada satu pelayan namanya ditanya sama Nabi, siapa namanya? Ismi Nasr ya Rasulullah. Nasr. Tahu gak Nasr? Artinya apa Nasr? Klubnya Cristiano Ronaldo. An-Nasr. Iya. An-Nasr artinya apa? Apa? Nah, sahih. Kemenangan. Jadi Nabi tanya, siapa nama kamu? Ana ismi Nasr. Lagi perang tuh. Nabi bilang kepada menantunya, ya Ali, saya nusurun Allah. Wahai Ali, kita bakal dapat kemenangan dari Allah. Gitu.
Jadi tafaul. Begitu pula minum susu yang putih, itu tafaul. Harapannya sepanjang tahun putih terus, nggak ada dosanya. Sepanjang tahun kita nggak bikin maksiat. Kalaupun bikin maksiat, kita minta dibimbing sama Allah biar istighfar, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, malah kita minta dijaga dari perbuatan maksiat. Itu terkait dengan awal tahun yang baru kira-kira 2,5 jam yang lalu kita masukin tahun 1448. Jadi kadang-kadang kita juga harus ingat tuh tahun Hijriah, kita ingatnya tahun Masehi terus. Tahun berapa sekarang? 2026. Hijriahnya berapa ya? Gitu. Jangan, harus tahu juga. Ini berkaitan dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita baca apa? Kita baca Yasin. Bagus baca Yasin. Biasa baca awal tahun baca doa terus baca apa? Yasin juga. Boleh baca apa aja boleh. Baca Yasin boleh, baca An-Naba boleh, baca At-Takwir boleh. Cuman Yasin karena kita udah pada banyak yang hafal, jadi bisa bareng-bareng bacanya. Kemudian nanti kita niatin juga di awal tahun memulai dengan baca surat Yasin dan tahlil, dan kita hadiahkan juga pahalanya buat keluarga kita yang udah meninggal. Sebelumnya ini kita biasanya bahas 2 kitab, hari ini bahas 1 kitab aja. Kitab Safinatun Najah. Dan hari ini saya kagak bawa tab, biasanya kan bawa. Kenapa? Karena hafal. Ya salam. Hafal. Kebetulan bab yang ini saya hafal. Karena judul babnya A'dzarus Shalah. Uzur salat. Isinya An-naumu wan nisyan. Itu doang udah. Isinya gitu doang. Jadi apal kita. Biasa kan panjang tuh. Kalau sekarang saya nggak bawa. Karena kebetulan alhamdulillah apal gitu ya. A'dzarus shalah isinya an-naumu wan nisyan, titik. Udah itu doang. Cuman penjabarannya tentu rada sedikit ya, perlu waktu agar kita bisa memahami isi dari hukum tersebut. Ini saya mohon perhatiannya yang rada fokus. Kenapa? Karena ini ada turunan-turunannya nanti. A'dzarus shalah artinya adalah uzur salat, alasan atau sebab yang bisa bikin kita tidak berdosa saat tertinggal sholatnya. Jadi dengan 2 alasan ini, kalau kita ninggalin sholat atau sholat kita tertinggal, bukan ninggalin sholat, sholatnya tertinggal, maka tidak termasuk orang yang berdosa. Apa aja? Ada 2, an-naum, an-nisyan. Ini 2. Pertama tidur, kedua lupa. Kita bahas satu-satu. Tidur bisa bikin orang yang ketinggalan sholatnya nggak berdosa. Tapi apakah semua tidur? Ternyata enggak. Jadi nggak semua tidur terus. Kalau tahu begitu, gue tidur. Nyenyak ngorok. Masya Allah. Kenapa tidur? Udah mau habis sholatnya. Lo nggak dengar Habib sih kemarin. Salah. Gua kena dah. Jadi jangan kita salah paham. Makanya saya minta tadi fokus. Minta fokus sedikit aja. Pertama tidur. Nah tidur ini terbagi 2. Ada yang tidur sebelum masuknya waktu sholat. Misalnya waktu sholat jam 12 zuhur jam 12. Jam 11 ini belum masuk waktu sholat.
Tidur karena saat itu belum terkena hukum kewajiban sholat. Jam 11 belum ada kewajiban sholat, dia mau tidur, istirahat. Maka biasanya kan bangun tuh ya. Biasanya bangun. Kalau seandainya dia kelewatan tanpa disengaja, maka dia tidak berdosa tapi diminta untuk mengqadha salatnya. Bangun jam 4 asar. Wah, di jam 4 zuhur udah lewat, udah azan asar tadi. Bagaimana ya? Salat qadha gitu. Dosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia tidurnya sebelum waktu salat. Ini kita semua berbicara hukum dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu tabaraka wa taala alaih. Kalau masuk waktu salat terbagi dua lagi. Jam 12 lewat 5 menit udah masuk azan zuhur, mau tidur dulu misalnya begitu. Ada dua, terbagi dua. Kalau seandainya dia meyakini bahwa dia bakal bangun sebelum waktu zuhur habis, artinya ada spare waktu untuk dia bangun, wudu, sholat. Misalnya asar jam 3. Oh, saya sih yakin jam setengah 3 udah bangun nih. Bangun, kamar mandi, misalnya buang air kecil, wudu, siap-siap sholat, masih ada waktu. Dengan banyaknya perantara, pasang alarm, minta tolong sama bini kita buat dibangunin, dan lain sebagainya. Apapun wasilahnya, pokoknya kita yakin bahwa kita bakal bangun sebelum waktu asar masuk. Maka kalau seandainya pun nanti kelewat, lagi-lagi dia tidak berdosa. Karena apa? Dia telah berusaha, tapi ternyata kemudian alarmnya kagak bunyi, misalnya HP-nya mati, atau kemudian bininya lupa bangunin dia. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia udah niatin buat bangun. Cuma ternyata apa yang dia niatin gak kesampaian. Bangun-bangun, ya Allah, berapa ya? 3:30. Nah, dia tidak dianggap berdosa. Tapi dia lagi-lagi harus langsung mengqadhanya. Langsung sholat dengan niat qadhaan. Biasanya apa? Adaan. Tapi kalau udah lewat waktunya, niatnya berubah menjadi qadhaan. Baik, sekarang kedua. Tidur setelah masuk waktu sholat, tapi dia tahu bahwa kayaknya gue gak bangun nih. Dia tahu. Kenapa? Sebab dia belum tidur seharian. Habis nonton Piala Dunia, Brazil Maroko seri. Ya, Belanda Jepang sama-sama penjajah, seri juga. Iya, kita nontonin aja tuh penjajah sama penjajah tanding, seri juga. Nggak berhenti nonton. Jam 12 makan, ngantuk. Dia tahu belum tidur nih semalaman. Dia tahu kalau dia tidur, dia udah jam 12 lewat setengah 1 misalnya. Kalau dia tidur pasti bakal lewat, pasti dia tahu. Maka dia berdosa, dan tidurnya pun juga dosa. Bukan cuma ninggalin sholatnya, tidurnya aja tuh maksiat tuh. Kenapa? Sebab dia tahu bahwa yang akan dia lakukan ini membuat dia bakal ninggalin sholat. Kalau yang pertama kan enggak, tidurnya dia istirahat dan dia yakin bisa bangun, ternyata enggak. Dan yang model begini, dia tidur udah masuk waktu sholat, lalu kemudian kelewatan, dan dia tahu bakal kelewatan, ini dosa yang luar biasa. Bakal terkena ancaman apa? La yanalu syafaati. Enggak dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan ancamannya, enggak dapat syafaat. Terus mau siapa yang nolongin? Kalau sekelas manusia paling agung
Nabi kita, Nabi besar Muhammad aja nggak mampu nolong, terus mau minta pertolongan sama siapa? Maka jangan sampai kita tidur ketika sudah masuk waktu sholat dan kita tahu bahwa waktu sholatnya bakal lewat. Jangan sampai nih. Na'udzubillah min dzalik. Ini dosa yang ancamannya nggak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum kalau baca Al-Qur'an, Al-Qur'an bilang apa? Diceritain tuh orang-orang ntar di Al-Qur'an nih. Surat apa itu ya? Kalau nggak salah surat Al-Haqqah kalau nggak salah. Ditanya sama orang-orang di surga. Orang-orang di surga masuk surga ngelihat orang-orang pada masuk neraka. Yang surga nanya sama yang di neraka. Masalakakum fi saqar. Apa yang bikin kalian digiring masuk neraka? Jawabannya apa? Qalu, mereka jawab, lam naku minal musallin. Sebab kita ninggalin sholat. Enggak ada kewajiban lebih besar daripada kewajiban sholat. Al-Muddathir ya? Al-Muddathir ayat 43. Barakallahu fiik. Ya, ana udah kagum banget nih. Wah, Zen Masya Allah, apal. Tadi pas ana ngomong Al-Haqqah dia rada gini, ya salah tuh, ya salah. KW nih, KW, wah KW. Nah itu alasan pertama, yaitu tidur. Sekarang alasan kedua, lupa. Lupa. Tadi tidur juga termasuk misalnya orang kayak apa misalnya kena bius, dibius, operasi, nggak sadar-sadar seharian. Nah ini kan bukan maunya dia, bukan maunya dia. Maka pada saat bangun dia nggak dosa, tapi dia harus mengqadha salatnya. Orang pingsan, itu sama dengan tidur tuh. Sekarang lupa. Lupa terbagi menjadi dua lagi. Ada dua. Ada yang lupa karena kita melakukan satu kegiatan yang mubah. Ada yang lupa karena kita melakukan satu kegiatan yang haram. Yang haram apa misalnya? Lupa sholat gara-gara apa? Karaoke, nge-DJ. Waduh, kacau benar. DJ lupa sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba udah azan subuh, dia dari Isya tuh, nge-DJ dari Isya dia. Pokoknya apa dah yang haram. Pacaran sampai lupa sholat. Main judi, main slot. Terus tadi karaoke misalnya. Sama yang bukan muhrim. Tiba-tiba lupa. Nah ini dosa. Dosa. Dan harus mengqadha. Ada yang dia ninggalin sholat karena kelupaan. Sebab dia melakukan sesuatu yang mubah. Misalnya dagang nih. Kayak si Agus sekarang lagi dagang nih di PRJ. Doain biar laku dah insyaallah. Ini Agus lagi dagang. Tadi begitu jam 7, begitu azan atau maghrib, begitu maghrib azan jam 6. Jam 6 dia dengar azan, dia mau ke musala, tiba-tiba ada orang tamu datang dan nggak ada orang lain. Dia nggak boleh tinggalin tempat sebab bahaya nanti dicuri atau apa. Maka dia menetap di situ. Akhirnya dia jagain tempat, ladenin orang, sampai dia lupa. Kenapa dia lupa? Begitu jam 6:30 tuh udah nggak ada tamu, cuman karena dia terbiasa begitu dengar azan sholat, maka bayangan dia tadi azan udah sholat begitu. Karena dia terbiasa selama hidupnya setiap azan sholat, azan sholat, azan sholat. Tapi tadi maghrib begitu dia mau ke mushola, di tempat dia jaga nggak ada orang, ada tamu lagi datang, maka dia urusin dulu sampai dia lupa bahwa dia belum sholat. Begitu azan isya dia ke mushola, dia pikir tadi maghrib gue kagak kemari,
Berarti belum sholat tadi, astagfirullah. Lupa dia. Lupanya bukan karena melakukan yang haram. Nah ini dia tidak berdosa. Gak berdosa. Karena dia lupa. Bukan sengaja. Dia udah mau berangkat ke musola, tapi lupa. Misalnya Wahyu lagi mondok dulu di pesantren. Emang dasar biasa dia sholat terus. Tiba-tiba suatu hari dia ditugasin mewakili pondok untuk ikut lomba pidato bahasa Arab. Dia mewakili pondok pidato bahasa Arab. Wah, begitu azan dia pas lagi mau tampil. Lupa dia, sholat zuhur lupa. Sampai pondok asar baru tadi zuhur belum sholat. Bukan dia sengaja. Sebenarnya dia mah tiap azan sholat, cuma tadi pas lagi dia lomba, ada kegiatan. Suatu kegiatan yang mubah, bahkan satu hal yang positif. Maka tidak dihukumi berdosa. Tapi tetap harus mengkodoknya, gitu ya. Jadi ingat sekali lagi, ini kita awal tahun nih, pasang niat. Jangan sampai tahun ini kayak tahun kemarin juga. Jangan sampai sholatnya diundur-undur, tunda-tunda, apalagi sampai kelewatan. Ya Allah. Saya punya tetangga dulu. Dia ustadz. Nah si ustadz ini punya orang yang jagain rumahnya. Ini yang jagain rumahnya, namanya kita tetangga ya. Kita perhatiin, udah azan maghrib, dia masih di depan rumahnya tuh lagi santai. Ya, azan maghrib, ngopi, merokok, ngobrol sama temennya, telepon-teleponan. Kita kebetulan sholat di rumah, di depan. Dari mulai sholat saya sampai isya duduk di situ, baca-baca ratib, baca-baca Quran begitu. Itu orang kelihatan banget depan rumah saya, kagak bergerak-gerak dari maghrib tuh dia tuh. Ini yang begini orang yang nggak tahu dah pantas apa nggak dibilang orang tuh begitu. Mohon maaf kalau rada kasar nih saya ngomong, mohon maaf, tapi mudah-mudahan jadi obat. Kok bisa dari maghrib sampai isya udah dia kagak sholat, minimal sedikit ada rasa malu begitu. Ini kagak ada, di situ aja nongkrong di situ dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan cuma kena dosa ninggalin sholat, ini dosa ihanatul Islam, hatkus syariah. Ini dosa penghinaan terhadap Islam. Apa Islam nyuruh sholat? Nih gue enggak deh. Orang-orang biar lihat ya, gue kagak sholat nih. Mending kalau dia di rumah, mungkin tetangganya masih ngomong, oh dia di rumah sholat kali. Enggak kelihatan sebabnya kan, sholat apa enggak. Kita husnudzan. Tapi ini di luar, enggak jelas. Mohon maaf, enggak boleh lagi kayak begitu. Saya ngomongin sama dia, saya bilang sini dah, saya panggil 4 mata berdua. Bang, kopi yuk sini. Ayo Beb, kopi. Wah pas banget nih Beb, kopi saya habis. Oh iya duduk sini. Saya bilangin Bang, mohon maaf nih karena saya sayang sama abang. Saya bilang, abang jangan ninggalin sholat. Jangan ninggalin, apalagi abang depan rumah begitu kelihatan sama orang lain. Ini ihana, penghinaan terhadap agama ini. Kayak ngeledek banget sama Islam. Ngapa? Emang ngapa? Ini gue mau di sini, gue mau nongkrong. Biarin orang lihat gue nggak sholat. Emang gue ogah sholat? Udah kagak sholat, udah gitu nginjek-nginjek agama Islam yang Nabi Muhammad perjuangkan dengan darah. Nabi Muhammad perjuangkan dengan perang Badar, Uhud, Khandak, Khaybar dan perang-perang lainnya. Keluarga beliau gugur, sahabat beliau gugur. Nyampe ke kita,
hidayah dari Allah, bukan dihargain malah dihina-hinakan begitu. Biar tahu malu begitu bang, mohon maaf bang, biar tahu malu begitu. Kalau emang gak sholat di dalam aja, jangan di luar. Jangan bikin orang jadi ngerendahin agama. Dosanya double itu. Saya rada keras waktu itu ngomong. Jadi nggak boleh ada di sini, nggak boleh ada kayak begitu ya. Ini kita benar-benar, mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi kalau ada ya biar tobat, istighfar, mumpung di awal tahun minta sama Allah biar dapat hidayah hatinya. Dulu tetangga saya di remaja juga begitu. Emang kita demen aja ngajak tetangga saya dulu tinggal di remaja. Mungkin ada yang udah pernah main ke rumah yang sekarang. Sebelumnya di sebelahnya tuh yang majelis. Sebelumnya lagi di remaja. Gang remaja di Jalan Raya Tengah situ. Ada komplek Remaja Indah namanya. Sebelah rumah tetangga saya buka bengkel. Nah, banyak yang kerja di situ. Sampai sekarang masih ada bengkelnya. Komplek Remaja Indah di Remaja 1 dekat Unindra situ. Sampai sekarang masih ada bengkelnya. Nah, itu dulu tiap azan saya suka ingetin. Bang, ayo masjid yuk. Ntar lu deh Bib, ini belum kelar tanggung begitu. Tapi pelan-pelan kita kasih tahu, Ada aja. Waktu itu sampai kelewatan waktu juga gara-gara dia ngerapiin begitu. Enggak taunya pas kita ajakin dia nunda-nunda. Akhirnya sebenarnya kerjaannya tinggal sedikit. Tapi kalau nggak salah waktu itu patah bagaimana gitu. Sehingga sulit tuh, harus dia keluarin dulu, cari ini, cari itu. Jadi lama kerjanya. Padahal kerjaannya sebenarnya tinggal sedikit. Nah, harusnya kita dahulukan Allah. Ciri orang beriman apa? Antum mau tahu gak orang beriman? Kata Al-Quran, ciri orang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Begitu disebut nama Allah, bergetar hatinya. Allahu Akbar, bergetar. Panggilan Allah dia datang. Salat. Ambil wudu, gelar sejadah, takbir, Allahu Akbar. Baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil. Enak. Kewajiban kita jalanin, syafaat Nabi kita dapat, urusan dunia digampangin, rezeki bakal ditambah. Mati masuk surga. Kok kagak mau? Nah, ini kita saling mengingatkan aja. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan, niatnya baik. Dan itu terkait dengan as-salah. Pembahasan kita hari ini tentang salat.